pergaulan remaja. Hari ini kita akan membahas tentang materi tadi, yaitu apa? Pergaulan remaja. Dimana hari ini saya akan menggunakan metode pembelajaran yang dengan menggunakan model problem based learning atau PBL. PBL itu kita memulai pembelajaran dengan suatu permasalahan atau suatu problem itu ya. Berarti sebelum memulai pembelajaran hari ini kita saya akan memberikan contoh suatu problemnya untuk pembuka dari materi ini. Nah, sesuai dengan materi yaitu tentang pergaulan remaja, di mana remaja saat ini tuh sangat mirip sekali dengan pergaulannya. Kan di luar sana itu pasti pergaulan remaja itu sangat bebas sekali ya. Terus, jadi dengan mempelajari kasus-kasus nyata, kita itu dapat meningkatkan kesadaran dan empati kita terhadap permasalahan yang dihadapi remaja lain di luar sana. Jadi bisa membuka sikap empati kita atau sikap peduli kita terhadap sesama remaja. Juga membantu kita untuk bisa menganalisis atau berpikir kritis tentang suatu problem dan untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi untuk model pembelajaran PBL ini terdapat langkah-langkahnya untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi dalam menggunakan model PBL ini itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Dimana yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Maksudnya saya di sini akan menceritakan suatu problem nyata kepada kalian. Itu ya, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menginvestigasi masalah. Di sini kalian diminta untuk mengumpulkan data-data tentang problem yang saya jelaskan tadi. Itu bebas. Bisa kalian cari di sosial media, internet ataupun apapun itu, kayak IG, TikTok, Google ataupun apapun itu bebas. Bisa kalian cari datanya. Dan yang ketiga itu mengembangkan solusi. Jadi kalian itu diminta untuk mengembangkan solusi. Jadi setiap anak itu disuruh untuk memikirkan solusi apa yang cocok untuk permasalahan tadi. Ya. Setelah mengembangkan solusi, yang keempat itu mempresentasikan solusi. Jadi setelah kalian memikirkan solusi apa yang sesuai dengan permasalahan tadi, kalian diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas. Yang terakhir yaitu mengevaluasi solusi. Jadi setiap solusi yang kalian presentasikan di depan itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Itu kita akan evaluasi juga. Ya, itu termasuk langkah-langkah dari model pembelajaran basic learning. Langsung saja masuk pada inti, yaitu tentang pembelajaran hari ini. Sebelum itu saya ingin menunjukkan suatu video problem yang biasa yang saat ini tuh banyak dihadapi oleh remaja-remaja lain di luar sana. Ini ya. Sepanjang 2020, Dinas Kesehatan mencatat sekitar 300 kasus baru COVID-19 dan mayoritas dari cuplikan video tadi dapat disimpulkan bahwa video tadi itu kan menceritakan suatu problem tentang peningkatan kasus HIV di Kota Malang sangat meningkat. Nah, salah satu Kota Malang ini terkait dengan pergaulan bebas. Jadi penyebab utama dari kasus HIV meningkat di Kota Malang itu terkait dengan pergaulan bebas para remaja ataupun seterusnya. Soalnya bukan remaja aja. Terus maksudnya melalui hubungan sesama jenis ataupun LSL. Jadi LSL ini sangat berpengaruh banget tentang kenaikan kasus HIV ini. Nah, itu kan Kota Malang itu kan kota yang mobilitas tinggi gitu ya. Banyak pendatang dari sana, baik itu siswa ataupun mahasiswa ataupun seorang pekerja, itu kan datang ke Malang itu karena Malang itu kan banyak sekolah-sekolah elit ataupun kampus-kampus besar gitu. Jadi banyak kan yang datang ke sana untuk menuntut ilmu ataupun apapun itu. Nah, itu yang memicu
baik juga. Kalau kita bergaul dengan teman yang nakal, yang membawa kita ke hal-hal yang negatif, itu kita akan terdampak juga. Baik. Untuk penugasannya, saya kasih tugas ya. Ya. Kasih tugas, ini dikumpulkan minggu depan. Ya. Boleh dicatat tugasnya. Ya, boleh. Kurang-kurang. Soal yang pertama, itu jelaskan yang dimaksud dengan menjaga ubah dan berikan salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan yang dimaksud dengan menjaga ubah dan berikan salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan udah jelaskan ubah ya. Berarti tadi Ya. ada yang mau tanya, enggak ada. Ya. Paksa. Ya. Yang kedua, mengapa meningkatkan wawasan keilmuan itu termasuk bagian dari akar kunci? Berikan alasannya. Soal yang ketiga, sebutkan dua contoh sikap toleransi atau kesabaran yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang keempat, mengapa penggunaan media sosial tidak bijak dapat digolongkan sebagai akhlak tercela? Terakhir nih, apa ya? Ya, kumpulkan minggu depan kok. Ya. Sebutkan 3 contoh akhlak tercela yang disebutkan dalam materi dan jelaskan dampak negatif dari salah satu contoh tersebut. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ya. Itu terakhir dan materi hari ini udah selesai. Saya harap pertemuan kali ini sangat bermanfaat. Dan tidak hanya sampai pada materi saja, tapi juga kalian bisa terapkan di kehidupan real kalian. Sebelum kita tutup hari ini, kita baca doa dulu ya. Ya. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup sampai ini pembelajaran kita hari ini. Semoga minggu depan harus masuk semua. Ya. Ada tugasnya. Ya.